di alun-alun sambil makan cilok dan naik odong-odong. Saat buka dompet, twing, Mas Dwi baru sadar bahwa dompetnya udah kosong. Sedangkan benda-benda di dalam rumah yang bisa dijual sudah habis, nggak tersisa lagi. Di sini barulah Mas Dwi ini bingung kayak mau jual apa lagi ya untuk menghadiahi kekasih minggu depan, sebab isi rumah sudah terkuras habis sampai tetes terakhir. Sudah terkuras habis. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, tua ataupun muda, semua dalam kelimpahan kebaikan. Amin. Terima kasih sudah klik video ini, dan semua isi dalam video saya adalah kisah nyata. Untuk teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dan ayo tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Oke teman-teman, hari ini saya nggak akan bahas yang serem-serem, yang sadis-sadis, yang saling bunuh-bunuh. Hitung-hitung kita tarik nafas sedikit lah, kita bahas yang lain ya. Soalnya ada kasus yang nggak kalah bikin gemes dan nggak kalah bikin gregetan, yang membuat siapapun yang mendengar pasti akan senyum-senyum sendiri. Jadi kisah nyata kali ini adalah tentang cinta yang sangat luar biasa, hingga karena cintanya yang begitu dahsyat membuat seorang pria berumur 24 tahun ini menjadi seorang penjual yang sangat sukses dadakan teman-teman. Seperti kejadian yang saat ini viral di Jogja, di mana seorang mas-mas, sebut saja Mas Dwi, melayang-layang lubang injak tanah gara-gara bucin level mampus. Bahkan saking bucinnya sampai berani melakukan hal-hal yang di luar nalar dan di luar kewajaran orang waras. Bahkan Mas Dwi ini cuek saja saat kelakuannya membuat sang ibunya yang sudah janda menangis saking sedihnya. Mas Dwi umur 24 tahun ini kan kerjanya kan driver Gojek. Jadi pas tanggal 14 Oktober 2021 dia dapat orderan untuk ngantar cewek cantik keliling-keliling kota, putar-putar kota. Sejak saat itulah Mas Dwi ini sudah mulai merasa berdebar-debar hatinya. Lalu dia tuh ngajak kenalan, mereka pun berkenalan, bertukar nomor HP, dan sejak saat itu Mas Dwi sudah merasa jatuh cinta setengah mati. True love lah menurut Mas Dwi ini. Jadi cewek ini namanya Mbak Erna. Di mata Mas Dwi, Mbak Erna ini orangnya sopan, lembut, baik, kinclong, pokoknya the best lah. Sehingga Mas Dwi ini merasa sangat kecantol banget. Sejak pertemuan pertama itu mereka selalu berhubungan via telepon, via chat, via video call, bahkan ketemuan. Nah masalahnya penghasilan Mas Dwi sebagai driver Gojek ini menurut Mas Dwi cuma 50-100 ribu per hari, dan itu nggak cukup, kurang menurut Mas Dwi. Sebab selain untuk makan Mas Dwi sendiri, Mas Dwi yang sedang terkelepak-kelepak oleh cinta juga merasa wajib menafkahi, membahagiakan, dan memberi hadiah-hadiah kepada pacarnya. Alhasil sejak positif jadi kekasih, Mas Dwi mulai putar otak agar bisa membahagiakan sang doi. Mas Dwi memperlakukan Mbak Erna ala-ala seperti sultan. Seperti Raffi Ahmad memperlakukan Nagita, pengen tas beli, pengen baju tinggal beli, pengen makan ini, pengen makan itu, pengen ini, pengen itu, tinggal ngomong saja. Semua dituruti dan semua dipenuhi, dan Mas Dwi lah yang bayar. Sekali lagi, penghasilannya sebagai driver Gojek kurang. Pertama-tama, Dwi yang anak satu-satunya ini mulai menjual meja ruang tamu dan kursinya. Dijual-jual murah saja biar lekas dapat uang untuk membelikan tas sang pacar. Hal ini sebenarnya diketahui oleh ibunya, bahkan ibunya tuh nasihatin, "Le nek kasmaran iku ya kira-kira aja ngawur," kata ibu. Tapi Dwi cuma menjawab, "Nggih, Bu." Tapi saat ibunya pergi kerja dan nginep di kota, Dwi pun beraksi lagi. Hari berikutnya dia menjual meja dan kursi yang ada di dapur, uangnya untuk beli bajunya Erna. Lalu di hari-hari berikutnya Dwi mulai menjual lemari, bupe, daun pintu, dan daun jendela. Terus dipan serta kasurnya sekalian dijual. Lagi-lagi uangnya digunakan untuk makan sehari-hari, juga untuk membelikan hadiah-hadiah buat sang pacar. Saat melihat rumahnya jadi kosong melompong, Dwi tetap diam-diam baik, tenang-tenang baik. Ibu marah urusan belakangan, yang penting sekarang mah nyenengin doi. Tapi dia mencari alasan untuk pembenaran bahwa cinta itu buta. Sampai pada aniversarian mereka yang 1 bulan di alun-alun Bantul, mereka makan cilok sambil naik odong-odong. Kalau Raffi Ahmad sama Nagita sultan betulan, aniversariannya kan di Dubai, di Eropa. Lah ini Mas Rudi sama Erna aniversarian sebulannya itu di kota Bantul, di alun-alun, sambil makan cilok dan naik odong-odong. Saat buka dompet, twing, Mas Dwi baru sadar bahwa dompetnya udah kosong. Sedangkan benda-benda di dalam rumah yang bisa dijual sudah habis, nggak tersisa lagi. Di sini barulah Mas Dwi ini bingung kayak mau jual apa lagi ya untuk menghadiahi kekasih minggu depan, sebab isi rumah sudah terkuras habis sampai tetes terakhir. Sudah terkuras habis.
sampai tetes terakhir. Mulai deh dia mikir sesuatu milik keluarga yang ada di luar rumah. Dapatlah genteng rumah itu. Jadi awal November rumah sudah kosong tanpa perabotan dan bolong-nyemplong tanpa pintu dan tanpa jendela. Karena Dwi bingung mau jual apa lagi, terakhir nih dia menurunkan genteng yang sudah bertahun-tahun terpasang sebagai atap di rumahnya. Jelas tujuannya untuk dijual. Setelah genteng turun semua, tetangga yang melihat aksi Mas Dwi ini melaporkan kelakuan Dwi pada ibunya, yang posisinya saat itu sedang bekerja sebagai ART di Kasinan, Kota Bantul, jauh dari rumahnya. Jelas ibundanya ini sangat kesal dong saat tahu rumah jadi bolong kosong tanpa isi, bahkan tanpa atap. Apalagi Dwi mengaku menjual semua itu dengan harga Shopee murah habis gratis ongkir. Total kerugian yang diderita oleh sang ibu adalah 30 juta. Sedangkan total uang hasil penjualan yang didapat oleh Dwi sekitar 2 juta. Sang ibu pun didem-dem atau dirah-rah atau ditenangkan oleh tetangga-tetangga dan juga ketua RT setempat. Ibunya ini juga konsultasi ke pihak aparat kepolisian. Ibu yang sangat kesal dan marah ini mengadukan Dwi anak satu-satunya dan polisi pun menangkap Dwi untuk dikurung sementara waktu. Kisah konyolnya pun berlanjut saat Pak Polisi bertanya apakah ada pesan khusus untuk Erna sang pacar yang orang Ngawi Jawa Timur itu. Namanya juga lagi kasmaran tingkat dewa. Dalam keadaan tangannya diborgol, sempat-sempatnya Rudi pesan sama pacarnya, jaga kesehatannya sayang dan jangan lupa makan. Nah, bahkan dengan polosnya di depan polisi, Dwi yang sudah berumur 24 tahun ini mengaku dia lebih sayang pacarnya daripada ibunya. Ya astaga, cinta kok gini amat ya sob. Kira-kira gimana nih reaksi ceweknya pas tahu hadiah-hadiah yang diterima dari Dwi adalah hasil dari mereteli rumah. Walah ya Ruth, kamu OTW bui, cewekmu OTW cari ganti. Cinta level mampus seperti ini yang kalau diputus bisa gantung diri. Jadi untuk teman-temannya lagi kesambut cinta level mampu seperti ini, istighfar, jangan sampai menjual semua barang-barang yang ada di rumah. It's okay, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.